Selamat pagi sahabat Infocom, kabar sekolah kembali hadir di sela aktivitas Anda. Bersama saya Salvadia yang akan memberikan informasi terbaru dan teraktual. Gempa Cianjur terjadi hari Senin 21 November 2022 pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat. Gempa berpusat di Kabupaten Cianjur bermagnitudo 5,6 skala Richter. Guncangan gempa terasa hingga wilayah di Jakarta. Selain di Jakarta, gempa turut dirasakan di Sukabumi, Bogor, Bandung, hingga Depok. Berikut liputannya untuk Anda. Gempa bumi terkini terjadi pada pukul 13.21 waktu Indonesia Barat, Senin 21 November 2022. Gempa berpusat di 10 km arah barat daya dari Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, dengan kedalaman gempa 10 km. Dikutip dari situs resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, mengatakan titik gempa berada di 6,84 lintang selatan dan 107,05 bujur timur, tidak berpotensi tsunami. Gempa yang berpusat di Kabupaten Cianjur bermagnitudo 5,6. Guncangan gempa terasa kuat hingga wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selain di Jakarta, gempa turut dirasakan di Sukabumi, Bogor, Bandung, hingga Depok. Warga di beberapa wilayah melaporkan merasakan gempa. Di Jakarta, warga wilayah Jakarta Selatan, Jakarta Barat, hingga Jakarta Pusat merasakan getaran yang kuat selama beberapa detik. Selain itu, gempa berpusat di Kabupaten Cianjur ini juga terasa di berbagai tempat seperti di Rumah Sakit Tumbuh Kembang Depok, di Polda Metro Jaya, Gedung DPR Jakarta Pusat, hingga di kampus IPB Bogor. Dalam keterangan terpisah, Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati mengungkapkan potensi gempa susulan dan mengimbau masyarakat untuk keluar dari gedung sementara. Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan atau BNPB, Abdul Muhari mengatakan sebanyak 25 orang di Desa Cijedil, Cugenang masih tertimbun reruntuhan bangunan. Sebanyak 5.389 orang di Cianjur mengungsi sejauh ini. Gempa juga mengakibatkan lebih dari 2.000 rumah di Kabupaten Cianjur rusak, termasuk pondok pesantren, RSUD Cianjur, gedung pemerintahan, sarana pendidikan, dan tempat ibadah. Keluarga besar SMK Infocom turut berduka cita atas gempa yang terjadi di Cianjur, Jawa Barat. Semoga insiden serupa tidak terulang kembali dan korban diberikan kesabaran serta keikhlasan atas musibah ini. Tim Kabar Sekolah melaporkan untuk Anda. Net zero emission atau nol emisi karbon adalah kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Indonesia memiliki komitmen untuk mencapai net zero emission pada tahun 2060. Berikut liputannya untuk Anda. Berkenalan dengan net zero emission. Pemerintah sangat serius mewujudkan komitmen net zero emission atau NZE pada tahun 2060. Bahkan kalau bisa lebih cepat dari itu. Karenanya, pemerintah tengah menyusun sebuah roadmap untuk merealisasikan NZE demi menghadapi berbagai tantangan serta resiko perubahan iklim di masa mendatang. Hal ini dikatakan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM Arifin Tasrif dalam diskusi bertajuk Road to COP26, tekad generasi muda Indonesia mencegah perubahan iklim dan mendukung energi bersih yang digelar di Jakarta, Kamis 7 Oktober lalu. Tapi, apa sebenarnya yang disebut dengan net zero emission itu? Net zero emission atau nol emisi karbon adalah sebuah kondisi di mana jumlah emisi karbon yang dilepaskan ke atmosfer tidak melebihi jumlah emisi yang mampu diserap oleh bumi. Untuk mencapainya, diperlukan sebuah transisi dari sistem energi yang digunakan sekarang ke sistem energi bersih guna mencapai kondisi seimbang antara aktivitas manusia dengan keseimbangan alam.
Salah satu hal yang perlu diperhatikan dalam melakukannya adalah mengurangi jumlah karbon atau gas emisi yang dihasilkan dari berbagai aktivitas manusia pada kurun waktu tertentu atau lebih sering dikenal dengan jejak karbon. Jejak karbon yang kita hasilkan akan memberikan dampak yang negatif bagi kehidupan kita di bumi, seperti kekeringan dan berkurangnya sumber air bersih, timbul cuaca ekstrim dan bencana alam, perubahan produksi rantai makanan, dan berbagai kerusakan alam lainnya. Program NZE menjadi istilah populer setelah diadakannya Paris Climate Agreement pada tahun 2015. Program tersebut bertujuan untuk menekan pencemaran lingkungan yang berpotensi mengakibatkan pemanasan global. Energi menjadi salah satu sektor yang difokuskan dalam upaya mencapai program NZE. Berbagai negara telah mengeluarkan regulasi-regulasi terbaru dalam hal penyediaan energi listrik yang disesuaikan dengan program NZE, termasuk di Indonesia. Untuk mengurangi jejak karbon dan mencapai kondisi net zero emission, pemerintah menerapkan 5 prinsip utama, yaitu peningkatan pemanfaatkan energi baru terbarukan atau EBT, pengurangan energi fosil, penggunaan kendaraan listrik di sektor transportasi, peningkatan pemanfaatan listrik rumah tangga dan industri, dan yang terakhir pemanfaatan carbon capture storage atau CCS. Diharapkan dengan mengurangi jejak karbon dan berkomitmen dalam menjalankan 5 prinsip utama tadi, Indonesia dapat mencapai kondisi net zero emission di tahun 2060. Tim Kabar Sekolah melaporkan untuk Anda. Kehadiran sepeda listrik bisa menjadi pilihan wisatawan yang berkunjung ke Kota Bogor. Transportasi ramah lingkungan dengan menggunakan baterai berisi tenaga listrik itu kini tersebar di sepanjang jalur sepeda di Kota Bogor. Berikut liputannya untuk Anda. Sepeda listrik di Kota Bogor kini sudah mulai bisa digunakan dan disewa oleh masyarakat umum dengan menggunakan aplikasi BIM yang bisa di-download melalui aplikasi. Masyarakat bisa menggunakan sepeda listrik yang ada di Kota Bogor. Dalam aplikasi BIM, itu diarahkan untuk mengisi saldo awal minimal Rp50.000 yang diisi melalui aplikasi lain, semisal Dana, ShopeePay. Penggunaan sepeda ramah ini akan dikenakan biaya seharga Rp1.750.000 setiap kali akses. Karena weekend aja sih, di sini juga lumayan rame, jadi lumayan buat healing-healing. Baru kesini sih, baru 1 kali, belum terlalu banyak pakai di sini. Tinggal scan barcode, udah deh Kak. Tarifnya juga lumayan murah sih, sekitar 700 perak per menit. Berarti 1 jam itu 42.000, sekitar segitu. Jadi lebih memudahkan kan, biasanya kalau misalnya kesini muter-muter kebun raya kan jalan kaki gitu. Kalau misalnya ada fasilitas ini jadi lebih memudahkan dan lebih seru juga. Namun, ada beberapa syarat yang harus dilakukan ketika ingin menggunakan sepeda hasil kerjasama pemerintah Kota Bogor dengan PT BIM Mobility Indonesia. Pengoperasian aplikasi penyewaan sepeda listrik memang sedikit terlihat ribet. Setelah mendownload aplikasi, masyarakat tidak serta-merta bisa menggunakan sepeda listrik ini. Tim Liputan SMK Infocom melaporkan. Motor listrik merupakan alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Hiroto Motor menawarkan motor listrik dan sepeda listrik untuk warga Bogor dengan jarak tempuh mencapai 60 km. Secara umum, motor listrik merupakan sebuah perangkat yang dapat mengubah energi listrik ke energi mekanik, yang membuatnya dapat melaju di jalanan. Motor listrik adalah alat untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik. Cara kerja motor listrik adalah dengan mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Perubahan ini dilakukan dengan mengubah tenaga listrik menjadi magnet yang disebut sebagai elektromagnet. Salah satunya Hiroto Motor
yang menawarkan motor listrik dan sepeda listrik. Untuk saat ini di display kita ada 3 ya. Yang pertama itu jenisnya LN. LN itu banyak warnanya Kak. LN ini harganya 9 juta rupiah. Yang kedua ada jenisnya T3. T3 itu jenisnya kayak Vespa Matic. Kalian semua tahu kan Vespa Matic. Nah, tapi ini yang Vespa listrik itu harganya 11.300.000. Yang ketiga ada N9. N9 ini bentuknya sedikit kayak N-Works kalau dilihat dari belakang. Itu harganya 13.400.000 aja. Kita pakai aplikasi Home Credit dan Ion. Ya, menggunakan. Tapi untuk saat ini kita sedang memproses faktur. Faktur itu kan sebelum adanya STNK, BPKB dan plat nomor, itu sebelumnya harus ada faktur. Nah, faktur ini kita sedang proses. Jadi untuk surat-suratnya harus nunggu faktur. Nggak perlu BBM. Kalian tahu sendiri kan BBM sekarang harganya sangat melonjak. Jadi kita nggak usah, kita hanya perlu dicas aja di rumah. Dealer ini menawarkan 2 brand, yaitu Uwinfly dan Smooth, dengan jarak tempuh bisa mencapai 60 km. Hiroto juga memberikan garansi mulai dari baterai, dinamo, hingga rangka. Hiroto membandrol motor listrik Uwinfly T3 dengan harga 11,3 juta rupiah. Untuk varian tipe motor dengan yang lebih bisa memiliki opsi N9, yaitu dibanderol dengan harga 13,4 juta rupiah. Namun, jika yang mencari motor listrik di bawah 10 juta, yaitu ada LN yang dijual dengan harga 9 juta rupiah. Tim Liputan SMK Infocom melaporkan. Informasi tadi sekaligus menutup kabar sekolah hari ini. Saya Salwa Fadia bersama kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.